Ketua Umum PSSI Erick Thohir berencana bikin turnamen antar negara muslim. Timnas Indonesia bisa permalukan Vietnam hingga Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampil gemilang lawan Argentina, Marcelino Ferdinand dapat pujian setinggi langit. Simak berita selengkapnya hanya di Alsya Sport. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali memiliki terobosan baru dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Kini, dia berencana membuat turnamen antar negara muslim. Wacana menggelar turnamen antar negara muslim muncul setelah Erick berdiskusi bersama Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, Susan Salabi Molano. Hal itu dilakukan sebelum dimulainya laga Timnas Indonesia versus Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Erick Thohir memiliki wacana seperti itu bukan tanpa alasan. Mantan Presiden Inter Milan ini berharap dengan bergulirnya turnamen antar negara muslim dapat mempererat tali silaturahmi yang telah ada. Hanya saja, belum diketahui pasti kapan, di mana, dan negara mana saja yang akan bermain. Semuanya masih dirahasiakan. Meski begitu, Erick Thohir menyebut dalam video yang diunggahnya bahwa akan ada 4 negara. Tentu saja, salah satu di antaranya adalah Palestina. Mengingat, wacana itu terjadi ketika dia berdiskusi dengan Wapres PSSI-nya Palestina, Susan Salabi. Sebelum pertandingan melawan Palestina, saya dan Wakil Presiden PSSI-nya Palestina, Susan Salabi Molano, berdiskusi untuk membuat turnamen antar negara muslim, tulis Erick Thohir dalam akun Instagram pribadinya, Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023. Harapan kami tentunya dengan sepak bola, bisa menjalin silaturahmi sekaligus memperkuat persaudaraan antara negara muslim. Tapi, semuanya masih rahasia, sambung Erick Thohir. Ya, Erick Thohir terus menghadirkan terobosan fantastis sejak menjabat menjadi Ketua Umum PSSI. Di antaranya, dia menjalin kerjasama antara PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, dalam pembinaan wasit. Tak sampai di situ, Erick kemudian juga akan mengadakan penerapan video asisten referee, VAR, di Liga 1. Rencananya, VAR akan diterapkan pada putaran kedua Liga 1. Lalu, Erick Thohir baru saja membawa Timnas Argentina ke Indonesia untuk melawan Timnas Indonesia. Laga itu pun sudah tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, pada tanggal 19 Juni tahun 2023 malam WIB dalam agenda FIFA Matchday Juni tahun 2023. Pencapaian itu tentunya layak diapresiasi karena Timnas Argentina merupakan kampiun Piala Dunia 2022. Meski pada akhirnya skuad Garuda menelan kekalahan 0-2, para pemain Timnas Indonesia pastinya mendapat pelajaran berharga dari pertandingan tersebut. Timnas Indonesia bisa permalukan Vietnam dan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memang harus berjuang dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lebih dulu. Namun, jika lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia berpotensi satu grup dengan Malaysia dan Vietnam. Perlu diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai dari babak pertama yang dilangsungkan pada Oktober tahun 2023. Kemudian pada November tahun 2023 dilanjutkan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana mulai diikuti tim-tim mapan seperti Jepang, Iran, Australia, dan banyak lagi. Lantas, kenapa Timnas Indonesia harus berpeluh keringat dari babak pertama? Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, mengatur bahwa tim-tim yang menempati peringkat 26-47 harus tampil dari babak pertama. Berhubung Timnas Indonesia menempati peringkat 28 Asia, skuad asuhan Shin Tae-yong akan bersua salah satu dari tim peringkat 37-47 Asia yang diisi Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei, Bangladesh, Pakistan, Timor Leste, Guam, Sri Lanka dan Kepulauan Mariana Utara di babak pertama.
di atas kertas timnas Indonesia bakal unggul dari tim-tim di atas, sehingga bakal lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan ditempatkan di pot 4 atau urutan paling buncit dalam drawing yang dilangsungkan. Karena berbeda pot dengan Vietnam, pot 2, dan Malaysia, pot 3, timnas Indonesia bisa satu grup dengan mereka. Nantinya, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti tim peringkat 1-25 Asia yang lolos otomatis, plus 11 negara yang melaju dari babak pertama. Total ada 36 tim yang tampil di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 36 tim itu akan dibagi ke dalam 9 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 4 negara. Kemudian setelah masing-masing tim menjalani 6 pertandingan, tim yang finish di posisi 1 dan 2 berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus mendapatkan tiket Piala Asia 2027. Menurut regulasi di atas, timnas Indonesia wajib finish di posisi 2 besar untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jika benar satu grup dengan Malaysia dan Vietnam. Peluang timnas Indonesia setidaknya finish di posisi 2 cukup terbuka, sebab, secara mental dan pengalaman, para pemain timnas Indonesia makin teruji setelah menghadapi juara Piala Dunia 2022 Argentina. Timnas Indonesia diprediksi semakin kuat jika benar ketambahan sejumlah pemain keturunan Grade A dalam waktu dekat. Marcelino Ferdinand banjir pujian. Usai laga melawan Argentina, Marcelino Ferdinand banjir sanjungan. Marcelino Ferdinand tampil sebagai starter pada laga tersebut. Pemain yang membela KMSK DINZ tersebut bermain penuh selama 90 menit. Marcelino Ferdinand tampil sangat cemerlang pada laga tersebut. Beberapa kali Marcelino Ferdinand berani dribble melewati beberapa pemain Argentina. Momen terbaik dari Marcelino Ferdinand terjadi pada menit ke-70 saat melewati bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Penampilan Marcelino Ferdinand tersebut mendapatkan sorotan dari para jurnalis top. Jurnalis asing Ben Boxak melalui akun Twitter miliknya @benboxak memuji penampilan Marcelino Ferdinand. Ben Boxak pun menyebut penampilan Marcelino Ferdinand solid dalam laga Indonesia versus Argentina. Marcelino Ferdinand tampil solid melawan Argentina, cuit Ben Boxak melalui akun Twitter miliknya yang diunggah Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023. Pemain yang paling banyak dilanggar di lapangan yaitu sebanyak 4 kali, 8 duel dimenangkan, 3 dari 3 tackle menang, 4 pemulihan, baru berusia 18 tahun. Dia adalah satu dari sedikit orang Indonesia yang bermain di Eropa, ujar Ben Boxak, baru pindah ke KMSK DINZ di Belgia pada bulan Februari. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang.